Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arrafi Malika Ardi dengan NIM 2100196 dari Prodi Sains Informasi Geografi kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang rotasi bumi. So, let's just check it out. Setelah kalian perhatikan video tadi, apakah kalian tahu disebut apa fenomena tersebut? Yap, itu adalah gambaran tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya, yaitu dari arah barat ke timur. Ketika berotasi, sumbu rotasi bumi tidaklah lurus, melainkan miring 23,5 derajat pada garis ekliptika. Lalu, apakah kalian tahu dampak rotasi bumi tersebut? Terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sementara bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Peristiwa ini berlangsung sepanjang hari karena bumi itu sendiri berotasi selama 23 jam dan 56 menit atau jika dibulatkan menjadi 24 jam dengan masing-masing bagian bumi mengalami siang dan malam selama kurang lebih 12 jam secara bergantian. Selanjutnya, ada gerak semu harian matahari. Pernahkah kalian berpikir, kenapa kalau memang bumi yang mengelilingi matahari, kok malah matahari yang terlihat bergerak mengelilingi bumi di angkasa? Ternyata, jawabannya ada pada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari diakibatkan oleh rotasi bumi dari barat ke timur, sehingga penyinaran matahari lebih dahulu menyinari bumi bagian timur, dan dilihat dari bumi, matahari terbit dari timur. Nah, akibat rotasi inilah terjadi gerak semu harian matahari yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi, padahal sebaliknya. Perbedaan zona waktu. Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Di tahun 1878, Sir Sandford Fleming, yang merupakan seorang berkebangsaan Kanada, mengusulkan rancangannya untuk membagi waktu di seluruh dunia menjadi 24 zona waktu. Usulan ini ia dasarkan pada bumi yang berotasi selama 24 jam dalam sehari. Selain itu, karena terdapat 360 derajat bujur di bumi, jika dibagi dengan 24, maka setiap 15 derajat sama dengan 1 jam. Akhirnya, pada tahun 1884, ditetapkan pembagian waktu di bumi menjadi 24 zona waktu seperti yang diusulkan oleh Sir Sandford. Juga disepakati bahwa 0 derajat bujur terletak di kota Greenwich, Inggris. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Daerah sebelah timur garis bujur 0 derajat disebut bujur timur, dan daerah di sebelah barat 0 derajat disebut bujur barat. Daerah bujur barat dan bujur timur dibatasi oleh garis bujur 180 derajat. Garis ini yang dikenal sebagai garis batas tanggal internasional. Pembelokan arah angin. Menurut hukum Weis-Bellot, udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau begitu, di daerah kutub yang bertekanan tinggi, maka udara cenderung akan bergerak ke daerah khatulistiwa. Meski begitu, arah angin tidak selalu sama. Fenomena ini disebabkan oleh gaya semua yang timbul akibat efek dua gerakan. Kita menyebutnya dengan gaya Coriolis, yang mana
Gaya ini diakibatkan oleh rotasi bumi, sehingga menyebabkan pembelokan arah angin ke kanan di sebelah bumi bagian utara dan pembelokan arah angin ke kiri di bumi bagian selatan. Terjadinya pembelokan arah arus laut. Pembelokan arah angin tadi sangat mempengaruhi arus laut, karena angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Seperti angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok saat sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi bagian selatan. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, atau dalam bahasa sederhananya yaitu lonjong. Sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Berfungsinya satelit buatan. Rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan bekerja dengan baik. Satelit buatan dirancang untuk tujuan komunikasi dan informasi, sehingga ketika bumi berputar, area yang dicakup oleh satelit dapat berubah dan satelit dapat mengirimkan informasi ke berbagai daerah. Satelit memiliki kecepatan yang tinggi untuk mencegah satelit tersebut terlempar keluar dari lintasan orbitnya. Nah, terus dengan kecepatan yang super tinggi seperti itu, kok bisa sih satelit buatan gak saling bertabrakan? Nah, tenang saja teman-teman, ini jawabannya. Sejak awal pembuatan satelit dimulai, sudah disepakati kalau satelit akan bergerak mengikuti arah rotasi bumi, supaya orbitnya menuju ke satu arah yang sama dan tidak bertabrakan satu sama lain. Jadi, rotasi bumi sangat berpengaruh ya terhadap berfungsinya satelit. Terdapatnya jet lag saat naik pesawat terbang. Jet lag sendiri merupakan sebuah gangguan tidur yang disebabkan karena perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat dengan melalui zona waktu yang berbeda. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dampak rotasi bumi salah satunya membagi 24 zona waktu yang berbeda-beda. Jika kamu menaiki pesawat terbang untuk berpergian ke daerah yang memiliki zona waktu yang berbeda, kamu akan merasa aneh karena ritme tubuh atau kebiasaan yang masih mengikuti kebiasaan di tempat sebelumnya. Gejala jet lag ini pada umumnya kamu akan merasa ngantuk pada siang hari, tidak bisa tidur di malam hari, dan baru bisa tidur menjelang dini hari. Sekian video tentang rotasi bumi dari saya untuk memenuhi tugas meteorologi dan klimatologi. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video.